Saya konfirmasi terlebih dahulu berkaitan dengan halaman 8. Di situ ada dividen 42,1 T. Betul, Bu? Itu untuk dividen tahun 2024. Berarti total dividen yang dibagikan di 2024 9,4 plus 42,1. Izin interaktif. Ya, jadi totalnya 42,1 triliun ya Pak ya. Dividen payout ratio-nya 85%. Dividen payout ratio-nya 85%. 85%. Ya. Berarti 85% dari laba entitas induknya Pertamina. Entitas induk Pertamina distorkan dividen ke negara. Danantara sekarang. Danantara. 15%-nya yang ditahan. Dan 1%-nya ke Kementerian BUMN. Ya. Yang 15% ditahan. Ditahan. Oke, terima kasih. Nah, saya pertama ke kinerja keuangan terlebih dahulu, Pak. Oke, Pak ya. Salam kenal, Pak. Saya Abdul Hakim Bafaki dari Dapil 8, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. Yang dulu skripsi saya tentang LPG 3 kilo Pertamina. Yang ketika minta data ke Pertamina, saya dipingpong waktu itu, Pak. Alias tidak dihiraukan. Itu dulu. Sekarang insya Allah sudah jauh lebih baik. Jadi melihat kinerja, ada Pasar Muji. Waktu kuliah, Pak. Melihat kinerja keuangan, Pak Oki dan Bu Direktur Keuangan, saya mendorong kalau bisa di 2025 ini EBITDA margin itu di akhir tahun itu menjadi 18% sampai dengan 20%. Karena kalau melihat di performa year to date, Juli 2024 dan 2025, ini ada kenaikan yang sebelumnya 14%, naik jadi 16%. Dan kemudian net profit after tax-nya dari 3,4% naik kemudian di 3,9%. Berarti sebenarnya Pertamina ini bisa melakukan efisiensi dan melakukan optimalisasi daripada kinerja-kinerja yang ada. Padahal di satu sisi secara revenue turun, tetapi secara EBITDA margin dan net profit after tax marginnya itu naik. Berarti tidak menutup kemungkinan di tutup buku 2025 besok itu bisa ada kenaikan yang sangat signifikan di EBITDA margin dan net profit after tax marginnya. Saya mendorong mudah-mudahan net profit after tax marginnya bisa 5%. Dan kalau bisa payout ratio dividennya jangan 85%. Kalau bisa 90% tidak apa-apa, Bu. Kalau saya menghitung asumsi revenue total tidak sebesar tahun kemarin, anggap aja di tahun ini itu 72 miliar US. Gimana ngitungnya, banyak banget ini ya. 72 miliar US dollar dengan net profit after tax margin 5%, berarti 3,6 miliar US dollar. Asumsi payout ratio-nya itu bisa di 90%, berarti 3,2 miliar. Kurs 16.500 berarti bisa menyetorkan ke negara 53 triliun. Nah, apa-apa, Pak. Yang kita khawatirkan nanti ada yang laba ditahan terlalu banyak, investasi juga investasi yang banyak, investasi Pertamina belum selesai, mending setorkan dulu aja ke Danantara. Dan Danantara juga lagi butuh duit kan, ini lagi mau create Patriot Bonds dan lain-lainnya. Dan Pertamina sebagai ujung tombak saya rasa dengan kinerja yang lebih baik bisa memberikan kontribusi dividen yang cukup. Karena salah satu tujuan daripada dibentuk BUMN kan juga itu, Pak. Ya, Bu ya. Jadi saya mendorong seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Simon berkaitan dengan 3 pilar strategis transformasi bisnis. 3 pilar strategis. Ini saya mengapresiasi langkah-langkah ini, Pak Oki, walaupun sebenarnya saya ingin menyampaikan ini langsung ke Pak Simon. Organisasi yang adaptif, mengembalikan ruhnya, fokus kepada core bisnis atau strategi yang dimiliki oleh Pertamina Holding. Anak ataupun cucu yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan sektor, buyar.
spin off atau mungkin apapun istilah daripada aksi korporasinya. Saya mendukung, Pak. Karena masih banyak BUMN-BUMN kita itu yang anak cucu usahanya sebagai calo. Ngapunten, Pak. Minta maaf saya, Pak. Banyak. Bukan cuma di Pertamina saja. Kebetulan saya ketemu di Pertamina, Pak. Patra Logistik. Koreksi kalau saya keliru. Pertamina punya perusahaan logistik digugat pilot. Sempat PKPU. Klarifikasi kalau saya salah, enggak apa-apa. Bebas, monggo. Ini saya melaksanakan fungsi pengawasan saya. Dan ada laporan, Pak. Pekerjaan daripada kilang diberikan kepada Patlog, Patra Logistik, dioper lagi, Pak, ke salah satu vendor. Yang alhamdulillah saat ini vendornya sudah puput alias bangkrut, Pak. Kontrak daripada kilang ke Patlog, istilahnya kalau nggak salah fixed price, dan sudah all in barang, contohnya Pak ya, bawa air, udah sama kemasan botolnya, dipindah. Udah sama ongkos semuanya, Pak. Fix. Patlog dilempar ke vendor lain, masih belum ada ongkos kacanya sama ongkos kardusnya, nggak ada, Pak. Mestinya kalau memang itu disubkan ke vendor, dibikin back to back saja, ini enggak, Pak. Mereka sudah bersurat, tidak ada respon. Saya mencoba mengkonfirmasi, kalimatnya apa? Mas, ada dispute. Ya kalau ada dispute diselesaikan, dijak ngobrol. Mesake, Pak, kasihan, Pak. Pertamina sejatinya mestinya menjadi agregator, menjadi tumpuan untuk bisa memberikan contoh kepada BUMN-BUMN yang masih banyak remek itu, tetapi ternyata masih ditemukan. Makanya di awal saya mendukung upaya Pak Simon, kalau memang mau bersih-bersih hal-hal seperti ini. Kalau memang masih ditemukan anak atau cucu yang sebagai calo, selesaikan spin off, Pak. Kalau perlu tutup sekalian nggak apa-apa, likuidasi sekalian nggak apa-apa, atau tawarkan. Jangan kemudian ini malah mematikan swasta. Jadi saya mohon atensinya, dan ini mungkin nanti bisa disampaikan juga Pak Simon, mohon izin, Pak, tidak ada maksud apa-apa kami. Ini fungsi kami, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya Abdul Hakim Bafaki menolak dengan keras upaya penggabungan Pelita dengan Garuda. Beberapa minggu yang lalu saya naik Pelita. Saya coba posting di media sosial, di Instagram. Saya coba sampling sedikit aja bagaimana tanggapan teman-teman tentang Pelita. Wapik kabeh, Pak. Salut saya, bagus semuanya. Bagus. Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Lagi cakep-cakepnya, Pak. Kalau kemudian digabungkan di merger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda yang sampai dengan sekarang juga tidak muncul perbaikan-perbaikannya, kasihan Pelitanya saya, Pak. Maka dari itu saya Abdul Hakim Bafaki, anggota DPR dari fraksi PAN, menolak upaya itu, menolak rencana itu, Pak. Keberatan saya. Kalau memang mau di spin off, dijadikan langsung anak usahanya Danantara, anak usahanya holding operasional, DAM ya, PT DAM, Danantara Asset Management, sama. Jangan kemudian jadi entitas di bawahnya Garuda atau melebur dengan Garuda. Ampun, Pak, ketularan, Pak, ketularan remek, Pak. Pertamina harus bersuara. Pelita mana Pelita dirutnya? Ada nggak? Ikut bersuara dong. Saya takut, khawatir, terseret Pelitanya nanti ini. Kalau memang mau ikut membantu menyelamatkan Garuda, take over aja Citylink-nya. Masih banyak kok skema-skema yang bisa ditawarkan. Kira-kira dari saya itu, Pak. Oke, beserta seluruh jajaran Pertamina. Yang pertama tadi saya sampaikan berkaitan dengan performa keuangan, alhamdulillah bisa membaik di 2025, dan ITIP mudah-mudahan di 2025 besok tutup buku, EBITDA margin bisa 18-20%,
net profit after tax margin bisa 5% dan PO rasio marginnya itu di 90%. Kemudian yang kedua Pak, berkaitan dengan upaya spin off, likuidasi atau kembali ke ruh Pertamina yang asli, saya memberikan contoh kejadian di Patra Logistik ini Pak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi atensi dan mohon saya dibantu Pak untuk ikut menyelesaikan hal ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini sikap dari saya pribadi, menolak wacana berkaitan dengan Pelita apabila digabungkan atau di merger dengan Garuda Indonesia. Matur suwun sangat, semangat terus untuk teman-teman Pertamina, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.